100 hektar lahan gambut di Desa Londrang, Kabupaten Muaro Jambi hangus terbakar. 42 orang jemaah umroh terlantar di Jeddah sudah pulang ke tanah air. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima 2 laporan pasca penetapan DJP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 11 November 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, selama 4 hari, tim Satgas Karhutla berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar di Desa Londrang, Kabupaten Muaro Jambi. Hasil perhitungan Satgas, api menghanguskan lahan gambut mencapai 100 hektar. Hasil perhitungan tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Muaro Jambi, luas lahan gambut yang terbakar di Desa Londrang, Kecamatan Kumpe pada 30 Oktober lalu mencapai 100 hektar. Upaya pemadaman yang dilakukan tim Satgas tidak hanya melalui darat, namun juga udara dengan menggunakan 2 heli waterbombing. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, sulitnya medan yang ditempuh oleh tim Satgas Darat pada proses pemadaman api, tim dibantu 3 unit alat berat berupa ekskavator dari perusahaan. Berjibaku selama 4 hari, akhirnya api berhasil dipadamkan, sementara untuk sumber api masih dalam penyelidikan oleh tim Satgas. Jauh tadi, ekskavator itulah yang membatasi jalan-jalan, memutus mata rantai titiknya api agar tidak meluas menyebar. Untuk titik api juga itu kami perkirakan berasal dari daerah tetangga di bawah angin, jadi masuk ke Londrang. Berdasarkan catatan penanggulangan bencana daerah Muaro Jambi, kebakaran yang menghanguskan 100 hektar lahan gambut tersebut merupakan kawasan yang terluas terbakar pada musim kemarau tahun ini. Dengan curah hujan yang terus mengguyur wilayah Muaro Jambi, diharapkan kawasan gambut yang mengalami kekeringan dapat terisi air. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara puluhan titik panas saudara terpantau selama musim kemarau di Kabupaten Muaro Jambi. Titik panas yang terdeteksi dengan tingkat kepercayaan mencapai 79%. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan berjibaku memadamkan sejumlah titik api yang ditemukan di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi pada musim kemarau. Berdasarkan data, terhitung Januari hingga November, terdapat 83 titik panas terdeteksi di Muaro Jambi. Senior Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi, Arif Ma'arufi mengatakan, puluhan hotspot yang terpantau tersebut dengan tingkat kepercayaan sedang, yakni 30 sampai dengan 79%. Selama peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan, masih terpantau 2 titik hotspot di daerah Kumpe. Ya, mungkin masih ada sisa dari masa musim kemarau yang lalu. Namun nanti ketika akan masuk musim hujan, biasanya titik hotspot ini nanti akan hilang atau habis. Karena memang mungkin yang terbakar itu di lahan gambut yang hotspotnya agak sulit untuk padam. Jadi tapi dari nanti ke depan ketika hujan sudah terjadi dengan cukup intens, maka hotspot ini akan berakhir dengan sendirinya. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi kembali mengingatkan meski memasuki musim penghujan, namun harus tetap mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya hujan yang mengguyur wilayah Muaro Jambi belum merata dan suhu udara masih tinggi yang dapat menyebabkan munculnya titik hotspot. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, disambut isak tangis para keluarga, 42 orang jemaah umroh asal Jambi yang terlantar di Jeddah, Arab Saudi, tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Beginilah kondisi puluhan orang jemaah umroh asal Jambi yang sempat terlantar di Jeddah saat tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Mereka diduga telah ditelantarkan oleh pemilik travel perjalanan ibadah umroh PT Miftah Safari Internusa karena tidak memiliki tiket pulang kembali ke Indonesia selama 18 hari. Mereka akhirnya dapat dipulangkan setelah agen PT MSI Jambi, Nur Habibullah, mengupayakan pulang ke tanah air dengan membelikan tiket kepulangan menggunakan dana pribadi.
Usai tiba dan keluar dari terminal kedatangan Bandara Sultan Taha Jambi, para jamaah umroh disambut histeris dan isak tangis dari pihak keluarga. Itulah lampu kan, lampu hari telat dari yang jadwal itu. Iya. Tapi kondisinya bagaimana? Kondisi orang tua gimana, Mas? Alhamdulillah. Mereka di sana dilayani kita. Dilayani, bagus dilayani. Makannya apa tempat tinggal semua. Bagus. Yang kemarin berangkat dengan pulang, yang telantar. Berangkat pelantar, pulang pelantar. Berapa hari jadi Bang? Jadi sekitar hampir 18 hari ya. Dilayani nggak bagus. Kendalanya apa Bang? Nggak ada apa. Cuma kendalanya itu ini lah tunda salah travelnya itu yang tidak. Iya. Tanggung jawab ini. Ustaz tapi tanggung jawab ya Bu. Tanggung jawab. Seperti diketahui, 42 jemaah asal Jambi ini dijadwalkan berangkat ibadah umroh pada 22 Oktober 2023. Tetapi hingga 20 Oktober, pihak agen MSI Jambi belum menerima kejelasan keberangkatan ke Arab Saudi. Setiba di Jakarta pada 22 Oktober, mereka hanya diberi dokumen elektronik dari kantor MSI Pusat. Belum ada kejelasan dan pertanggungjawaban, mengingat seluruh dana jemaah sudah disetor ke pemilik MSI Tour. Tidak ingin jemaah menunggu terlalu lama dengan ketidakpastian, selaku agen MSI Jambi membelikan tiket keberangkatan untuk penerbangan Jakarta Jeddah menggunakan dana pribadi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Harga beras di pasar tradisional atas Sarulangun seperti beras medium dan juga premium saat ini sudah mulai stabil. Sementara untuk ketersediaan beras jelang Natal dan Tahun Baru dipastikan aman dan juga mencukupi. Para pedagang beras di pasar tradisional atas Sarulangun menyatakan harga beras berbagai macam jenis dan merek dalam 2 pekan terakhir mulai stabil. Harga beras termurah dengan kualitas beras medium dijual Rp11.800 dan beras dengan kualitas premium Rp14.000 per kilogram. Meski mulai stabil, namun nominal tersebut masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang pedagang beras di pasar atas Sarulangun, Haji Sukiman, mengatakan untuk saat ini harga beras sudah mendekati stabil. Harga beras ini berpotensi naik jika memasuki musim panen atau para petani mulai melakukan penanaman padi. Pajak per kilonya berarti 11 8. Itu yang medium. Yang medium. Yang premium? Yang premium 14.000. 14.000 per kilo. Ini untuk pasokan jelang akhir tahun ini banyak Pak? Berapa banyak Pak kira-kira Pak? Kok habis minta lagi ya? Minta lagi ya. Tidak ada kenaikan lagi ya? Jelang akhir tahun ini. Para pedagang juga memastikan untuk ketersediaan beras masih aman baik menjelang Natal maupun Tahun Baru 2024 mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyaluran bantuan program Dumisake untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi belum dapat disalurkan hingga awal bulan November ini. Hal ini dikarenakan masih dalam tahapan pengecekan data. Penyaluran bantuan program Dumisake untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi belum dapat disalurkan hingga awal bulan November. Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan, terlambatnya penyaluran tersebut karena masih dalam tahapan pengecekan data termasuk penyesuaian jumlah dan alokasi anggaran bagi setiap penerima. Pemprov Jambi masih menunggu kelengkapan data 3.000 orang penerima dari daerah. Lambatnya pengusulan kemungkinan terjadi karena adanya tumpang tindih data yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Pemprov juga mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan penerima sebelum akhirnya disalurkan. Program bantuan diupayakan bisa terrealisasi sebelum akhir tahun, menyasar pada 3 kelompok pelaku usaha, mulai dari bantuan untuk emak-emak, milenial, serta pemula. Namun karena defisitnya anggaran daerah tahun 2023, jumlah bantuan tidak akan sama dengan jumlah alokasi pada tahun 2022. Data ya, katanya kan ada 3.000 orang tahun ini yang kita berikan. Nah, mungkin ada data yang harus dibersihkan dulu, jangan sampai tumpang tindih nanti data-data itu. Nah, sehingga yang kedua, tim kita juga sedang melihat lapangan. Apakah yang namanya dikirim oleh Kabupaten itu benar adanya dan tidak ada tumpang tindih data. Bantuan UMKM yang masuk dalam salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Jambi itu disalurkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah.
dengan mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 50% calon legislatif dan partai politik di Kabupaten Sarolangun mencopot baliho secara mandiri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, 2 laporan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi pada masa pengaduan pasca penetapan DCT DPRD Muaro Jambi. 2 laporan tersebut yakni sengketa dan juga dugaan pelanggaran pemilu. Selama masa penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah berakhir pada 8 November lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menerima 2 laporan, yakni 1 laporan sengketa dari pemohon Partai Bulan Bintang dengan termohon KPU Muaro Jambi. Kemudian laporan dugaan pelanggaran administrasi terhadap caleg yang ditetapkan sebagai daftar calon tetap pemilu 2024. Pimpinan Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Elvi Prasetya mengatakan Bawaslu telah menggelar rapat mediasi secara tertutup atas permohonan sengketa yang disampaikan salah satu parpol. Namun dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan antar 2 pihak sehingga Bawaslu melanjutkan proses persidangan hingga pada tahap adjudikasi. Kalau untuk materinya, saya pikir itu nanti menjadi fokus daripada permohonan. Mungkin tidak bisa kita sampaikan karena masih berproses. Kalau masih berproses nanti kita tidak bisa melihat ya, karena yang namanya permohonan itu kan nanti akan dari mediasi akan ke adjudikasi. Sementara untuk pelaporan pelanggaran pemilu dihentikan karena pemohon tidak dapat memenuhi bukti. Meski laporan dihentikan, namun Bawaslu tetap melanjutkan laporan dugaan pelanggaran administrasi terhadap salah seorang caleg yang telah ditetapkan pada DCT ke tahap temuan yang ditindaklanjuti untuk putusan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hanya sekitar 50% caleg yang mencopot atribut alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye secara mandiri. Memasuki tahapan pemilu, seluruh caleg dilarang melakukan sosialisasi atau kampanye sebelum waktunya. Pasca ditetapkan daftar calon tetap atau DCT pada tanggal 4 November 2023 lalu, bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI serta DPD RI, semua partai politik maupun caleg diberikan waktu selama 3 hari kerja untuk menurunkan alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye, berupa baliho, spanduk, stiker, dan pamflet secara mandiri. Namun hingga batas akhir, masih banyak APS dan APK partai politik dan calon anggota legislatif terpasang di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum, seperti di jembatan, pohon, tiang listrik, dan melintang di jalan berpotensi melanggar ketertiban umum, yang melanggar tahapan pemilu 2024. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, dalam melakukan penertiban atribut ini, pihaknya sudah membagi tugas semua panwascam. Penertiban dilakukan sampai ke pelosok desa dan dusun selama 2 hari karena saat ini sudah masuk tahapan tidak boleh memasang APK dan APS legislatif. Mana yang masih bagus kita bawa ke kantor, kalau yang sudah nggak bagus ya kita tinggalkan di tempat. Nanti petugas yang akan mengangkutnya. Ada sanksi atau gimana? Ya, untuk masalah APK ini sanksinya sanksi administrasi. Jadi makanya sudahlah kami persuasif aja, kita lakukan baik. Nah setelah ini baru tidak boleh lagi ada yang sudah terasa hampir 50% ada yang dari kawan-kawan partai maupun caleg ini sudah melepaskan ataupun menertibkan APS ataupun APK ini secara mandiri. Bawaslu Sarolangun menghimbau kepada seluruh masyarakat jika melihat serta menemukan APK dan APS terpasang di muka publik agar segera melaporkan ke Bawaslu untuk dilakukan sanksi administratif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, setelah dilakukan sortir terhadap kotak suara, KPU Batanghari akan mengembalikan sekitar 76 kotak suara dan juga meminta pergantian kepada pihak pengadaan logistik pemilu karena terdapat kerusakan pada bagian fisik kotak tersebut. Usai menerima sejumlah bahan logistik pemilu, KPU Batanghari mengklaim telah melakukan sortir terhadap logistik tersebut, salah satunya kotak suara. Dari jumlah 4.556 kotak yang disortir, ditemukan 76 kotak suara dalam kondisi tidak baik atau rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan. Kerusakan terdapat pada bagian penutup kotak yang robek. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, untuk kerusakan logistik sudah disampaikan ke pihak penyedia jasa pengadaan logistik lewat sistem informasi logistik atau SILOG guna dilakukan pergantian kotak suara yang baru. Saat ini sejumlah logistik yang telah disortir disimpan dalam gudang sebelum nantinya didistribusikan saat mendekati hari pencoblosan. Kita telah menerima kotak suara sebanyak 4.556. Kemudian kita melakukan perakitan sekaligus sortir dan kita temukan di kotak suara yang rusak itu jumlahnya 76. Jadi yang baik itu jumlahnya 4.480 kotak. KPU berharap untuk proses pergantian sejumlah logistik yang rusak dapat segera dilakukan atau 1 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, agar nantinya proses pengiriman logistik ke masing-masing kecamatan berjalan lancar dan tidak terhambat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sebelum memasuki tahapan kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo menyampaikan kepada para calon legislatif DPD RI agar tidak melanggar aturan. Terhitung sejak tanggal 4 November kemarin, Bawaslu Kabupaten Tebo telah mengeluarkan imbauan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu terkait pencegahan pelanggaran kampanye sebelum masuk masa kampanye. Himbauan ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan sesuai aturan. Bawaslu Kabupaten Tebo menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika kampanye dalam rangka menjaga proses pemilu yang bersih dan berkeadilan. Himbauan tersebut merupakan langkah awal dalam memastikan pemilu berlangsung tanpa gangguan dan pelanggaran aturan kampanye guna mencegah adanya pelanggaran pemilu. Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Tebo sudah melakukan pertemuan bersama pengurus partai politik di Kabupaten Tebo. Beberapa poin disampaikan terkait aturan pada pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo Paridatul Husni menyampaikan, para calon legislatif diminta tidak melakukan pertemuan dengan masyarakat sebelum memasuki tahapan masa kampanye. Namun pertemuan secara internal tidak dilarang dengan syarat tidak mengandung unsur kampanye. Bawaslu akan menindak tegas apabila para calon legislatif melanggar aturan sebelum masuk masa kampanye. Bawaslu akan terus melakukan pemantauan hingga tanggal 28 November 2023. Eksternal mereka dalam waktu sebelum masa tahapan kampanye itu tidak boleh. Nanti ketika masa kampanye kan ada tahapannya, tentunya ada pertemuan, boleh. Dan disitulah mereka akan berkampanye dan akan tadi ada juga mengasih masukan bagaimana dengan alat bahan kampanye, boleh diatur kok, tetapi sesuai dengan regulasi yang ada. Secara internal mereka boleh, tetapi tidak unsur mengajak. Tidak unsur mengajak. Ya. Gitu. Diketahui sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Tebo bersama pihak terkait juga telah menertibkan beberapa alat peraga kampanye yang mengandung unsur ajakan di semua kecamatan di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat mengimbau seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah dari tingkat desa hingga sekretariat daerah tetap menjaga netralitas. ASN tidak dibenarkan ikut dalam politik praktis. Mendekati pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, suhu politik mulai terasa sedikit memanas. Masing-masing parpol dan kandidat calon legislatif mulai turun ke tengah-tengah masyarakat. Menyikapi hal ini, aparatur sipil negara dapat berperan menjaga kedamaian selama pemilu berlangsung. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan mengatakan, ASN harus menjaga netralitas, tidak terlibat dalam tim sukses baik pemilihan presiden, anggota legislatif, DPRD provinsi kabupaten, juga pemilihan bupati. ASN jangan terpengaruh oleh situasi politik saat ini, karena ASN adalah abdi masyarakat, memberi layanan bukan malah terjun ke dunia politik. Mendekati pemilu 2024, hingga saat ini pihak pemerintah kabupaten belum menerima adanya laporan terkait keterlibatan ASN. Kita menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara untuk dapat netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 sesuai dengan apa yang menjadi regulasi dan undang-undang yang ada. Karena jangan sampai
tidak netralnya dalam pemilu sehingga terjadi indikasi kecurangan dan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu yang ada. Sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah mengimbau kepada ASN yang ada di Kabupaten Tanjung Pinang tetap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Namun jika ada yang mengetahui ada ASN menjadi relawan calon tertentu, segera melaporkan ke Inspektorat Pemkab Tanjab Barat atau ke Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Idi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Mashuri berharap pemilu 2024 di Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut disampaikannya saat penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD bersama KPU dan Bawaslu. Bupati Bungo Mashuri beserta Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, bantuan keuangan penyelenggaraan Wakil Bupati Bungo tahun 2024, bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan penandatanganan serta penyerahan NPHD merupakan realisasi komitmen dari pemerintah Kabupaten Bungo dalam mendukung kelancaran pelaksanaan setiap tahapan dan proses dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang akan dilaksanakan serentak secara nasional tahun 2024. Dan berharap dana hibah ini digunakan secara transparan dan harus didukung dengan administrasi yang tertib sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunanya. Penanganan NPHD antara pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU. Pertama kami menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu yang sekarang telah melaksanakan kegiatannya. NPHD ini kita tanda tangani untuk pembiayaan pemilu kada 2024. Jadi sesuai dari surat atau peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa 40% itu sudah kita anggarkan di 2023, 60% nanti kita anggarkan di 2024, lebih kurang 27, sekian miliar dan untuk KPU dan juga sekitar 12, sekian miliar untuk Bawaslu. Kita intinya sudah siap dari pemerintah daerah. Selain itu, kita juga dari pemerintah daerah tetap mensupport, membantu kelancaran pelaksanaan baik pemilu presiden wakil presiden maupun pemilu legislatif yang insya Allah akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sementara itu, dari penandatanganan dan penyerahan naskah perjanjian hibah daerah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Bungo mendapatkan bantuan sebesar 27,5 miliar rupiah. Untuk tahap awal dalam bulan November 2023 sebesar 40%, sedangkan sisanya 60% kembali disalurkan pada tahun 2024 mendatang atau pada saat akan diselenggarakan pilkada. Hal ini juga berlaku untuk pencairan dana hibah Bawaslu sebesar 12,8 miliar tahap awal bulan November 2023 40%, sisanya 60% akan dicairkan pada Pilkada 2024. Moriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara jelang Pilkada tahun 2024, Saudara, KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Batanghari melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan pemerintah Kabupaten Batanghari pada Jumat malam di Ruang Pola, Rumah Dinas Bupati. KPU dan Bawaslu Batanghari melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Pemkab Batanghari. Ini merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Total nilai NPHD yang diterima KPU mencapai 23,7 miliar rupiah dan 8,9 miliar rupiah untuk Bawaslu Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan, bantuan dana hibah ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pilkada tahun depan. Dalam pengelolaan dana hibah tersebut, pihak penyelenggara diharapkan bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai kebutuhan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Karena dipaksa kan kayak cacat dan dukung. Karena DPR itu baru resminya jadinya habis tanggal 9. Dan aneh pula kalau menjadi DPR langsung bisa negeri NPHD kan, macam direncanakan ke masjid dan gitu. Padahal kita termasuk salah satu penyelenggara yang efisien dengan keterbatasan dana itu. Dan mudah-mudahan kita memang bisa melaksanakan ini dengan baik. Karena ini KPU Bawaslu disilakan dulu dengan masih energi dan dibantu oleh sekretariat yang saya juga lihat masih energi. Sementara itu, pihak KPU dan Bawaslu mengapresiasi atas respon positif dari pemerintah daerah terkait kesepakatan NPHD tersebut.
Dan ke depan pemerintah khususnya tim anggaran pemerintah daerah bisa memberikan saran untuk prosedur penggunaan anggaran dana hibah itu, agar terhindar dari kekeliruan dalam penggunaan dana hibah tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti Said mengenakan syal Palestina saat upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2023. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pahlawan ke-78. Menariknya, pada kegiatan ini, Saudara, PJ Bupati Mukti beserta istri menggunakan syal Palestina. Pemerintah Kabupaten Merangin memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2023. Acara dipusatkan di halaman depan kantor baru Bupati Merangin. Bertindak sebagai inspektur upacara pejabat Bupati Merangin Mukti. PJ Bupati bersama PJ Ketua TPPKK Merangin dan Ketua DPRD Merangin Herman Effendi beserta istri tampak mengenakan syal Palestina. Penggunaan atribut ini merupakan simbol dukungan masyarakat Bumi Tali Undang Tambang Teliti untuk Palestina. Pihaknya juga mengajak masyarakat Merangin mendonasikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina yang saat ini sedang berjuang melawan agresi militer Israel, sehingga diharapkan bisa meringankan penderitaan warga Palestina. Kita ingin mengajak masyarakat peduli terhadap saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang terkena musibah itu di Palestina. Nah, jadi kita mengajak, tadi ada donasi tapi insyaallah Kabupaten Merangin sudah mengagendakan itu, mengajak masyarakat yang berlebihan untuk mendonasikan bantuannya, baik berupa uang, kemudian juga termasuk bahan-bahan. Nanti terkumpul maka kita salurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada pengarahannya, PJ Bupati membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini bahwa Hari Pahlawan ke-78 kali ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat Indonesia merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa. Itulah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Mukti mengatakan, ancaman dan tantangan ini akan bisa ditaklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri. Pada akhir acara, PJ Bupati memberikan santunan kepada 2 orang veteran Merangin, kemudian dilanjutkan dengan mengisi sumbangan kotak donasi untuk Palestina. Ramadan Cerbilkasa, TVRI Jambi melaporkan. Masih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Saudara, Forkompinda Kabupaten Merangin melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Patriot Bakti di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalutantan. Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2023, pemerintah Kabupaten Merangin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Patriot Bakti Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalutantan. Kegiatan tabur bunga diawali dengan upacara ziarah yang dipimpin Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto. Setelah melakukan upacara ziarah, Forkopimda Merangin melaksanakan tabur bunga di Makam Pahlawan. Tabur bunga merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Pejabat Bupati Merangin Muhti mengatakan generasi muda yang tumbuh seiring perkembangan teknologi saat ini diminta untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan pahlawan yang telah gugur dengan berhati-hati menggunakan sosial media agar sikap nasionalisme tidak terkoyak. Meneruskan perjuangan kemerdekaan negara kita, pahlawan kita dulu, kan? Oleh karena itu, bagaimana untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan dari pahlawan-pahlawan kita, tentu kita mengisinya dengan bermacam kegiatan yang positif. Pertama, anak-anak muda harus berkreativitas, ya, membangun negeri kita ini, mengisi kemerdekaan ini dengan bermacam-macam cara yang positif. Hari Pahlawan tahun ini mengangkat tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dengan tema ini, diharapkan para generasi muda dapat memaknai semangat para pahlawan dalam konteks hari ini dan masa depan. Seyogyanya, masyarakat Indonesia juga harus memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengajak masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan menuntaskan stunting saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2023. Kegiatan dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Bungo. Hari Pahlawan diperingati dengan mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan dalam memperingati Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 bahwa salah satu cita-cita para pejuang bangsa kita terdahulu ingin adanya rasa keadilan dan jangan ada kemiskinan dan kebodohan sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun 2023. Sesuai dengan tema, Kabupaten Bungo akan perangi kemiskinan dan tuntaskan stunting untuk tahun 2024. Karena kemiskinan dan stunting akan menjadi permasalahan yang menyeluruh di setiap daerah di negara ini, untuk itu mari satukan tekad untuk kemajuan Kabupaten Bungo ke depannya, sesuai visi dan misi Kabupaten Bungo maju dan sejahtera. Jajaran pemerintah Kabupaten Bungo beserta dengan seluruh Forkompinda melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan yang ke-78 tahun 2023. Jadi kita berharap mudah-mudahan acara ini akan semakin menguatkan dan juga mengokohkan rasa kebangsaan kita sekaligus cinta kita kepada NKRI. Yang paling penting adalah kita bisa mewarisi semangat para pahlawan itu semua bangsa. Itu penting sekali. Tadi sampaikan di sambutan Menteri Sosial, kita menghadapi banyak tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, juga stunting. Tapi dengan semangat yang perlu kita warisi, mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa besar bisa mengatasi masalah tersebut. Sementara itu, dari amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini dengan tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman dari penjajahan modern yang kian nyata pada saat ini. Selain itu, Wabub mengajak seluruh masyarakat Bungo untuk bersama-sama membangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Kabupaten Bungo menekan angka kemiskinan dan mencapai target menurunkan stunting tahun 2024 sesuai program pemerintah. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-78 tahun 2023 ini, Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara ziarah dan juga tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Negara Bungo. Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November ke-78 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bungo melakukan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Negara Bungo. Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram selaku inspektur upacara mengatakan, peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 bukan semata acara seremonial, namun harus syarat makna, bukan pula sebatas prosesi tetapi substansi. Setiap peringatan Hari Pahlawan harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berharap generasi muda sekarang bisa meneladani para pahlawan dengan cara melakukan inovasi yang terbaik, serta menjauhi perbuatan negatif yang akan membawa generasi muda ke arah suramnya masa depan. Dalam rangka mengenang jasa para pahlawan dan sebagai bentuk penghargaan kami Forkompinda Kabupaten Bungo kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memberikan kemerdekaan kepada kita semua.
Sementara itu, dalam rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 yang digelar di Taman Makam Pahlawan Satria Negara Bungo tersebut, Kapolres Bungo sebagai inspektur upacara melakukan peletakan karangan bunga di Tugu TMP sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan. Di akhir kegiatan, Bupati dan Wakil Bupati Bungo serta unsur Forkopimda melakukan prosesi tabur bunga di atas makam pahlawan Satria Negara Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah penjabat Bupati Kerinci Ashraf menghadiri acara pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Kerinci yang dikukuhkan langsung oleh Bunda PAUD Provinsi Jambi Hesnidar Haris. Pejabat Bupati Kerinci Ashraf menghadiri acara pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kabupaten Kerinci tahun 2023. Bertempat di ruang aula perkantoran Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Pengukuhan Nurhayati Ashraf sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kerinci dilakukan langsung oleh Bunda PAUD Provinsi Jambi Hesnidar Haris. Pengukuhan ditandai dengan penyempatan selempang dan pin serta penandatanganan berita acara. Bunda PAUD Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, peran Bunda PAUD sangat penting terutama dalam merumuskan program kerja terkait dengan kemajuan pendidikan anak usia dini. Bunda PAUD Kabupaten Kerinci, dan beliau tentu saja tadi sudah membacakan ikrar atau komitmennya untuk sungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan PAUD yang berkualitas di Kabupaten Kerinci. Dan tentu saja butuh dukungan kita bersama. Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Desa, dan OPD ya Pak PJ untuk bersama-sama mensukseskan. Pejabat Bupati Kerinci Ashraf mengatakan, keberadaan Bunda PAUD dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Kerinci yang layak anak. Jadi ini kita merasa bersyukur dan berterima kasih karena Bunda PAUD Provinsi Jambi sudah melakukan pelantikan secara langsung di kantor Bupati Kabupaten Kerinci. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tonggak baru bagi pemerintah Kabupaten Kerinci. Kita targetkan minimal 1 desa 1 PAUD. Nah, jadi ini tentu bisa lewat dana ADD, kemudian juga lewat dana yang ada di pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. PJ Bupati Ashraf juga mengatakan untuk mendukung pendidikan bagi anak usia dini di Kabupaten Kerinci, pihaknya mencanangkan program 1 desa 1 PAUD. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Terhambatnya distribusi mengakibatkan harga komoditas cabai di Provinsi Jambi melonjak naik. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menilai lonjakan harga cabai belakangan ini terjadi karena terhambatnya distribusi, bukan dari minimnya persediaan. Menyikapi lonjakan harga komoditas cabai yang kembali menjadi penyumbang inflasi, pemerintah Provinsi Jambi memastikan kenaikan harga komoditas cabai bukan karena minimnya stok yang tersedia. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, harga cabai yang belakangan ini terjadi disebabkan karena persoalan distribusi. Adanya kerusakan jalan di sejumlah titik di Provinsi Jambi menjadi salah satu penyebab terhambatnya distribusi sehingga mengakibatkan mahalnya harga cabai di pasaran. Sekda menjamin stok cabai hingga saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pemprov terus mendorong masyarakat untuk memiliki ketahanan pangan secara mandiri dalam upaya menurunkan ketergantungan terhadap ketersediaan komoditas pasar. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan perkarangan rumah untuk menanam cabai maupun komoditas bahan pangan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Menjadi penting ketahanan pangannya harus diciptakan oleh kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri, mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan untuk bisa ditanami ya, padi kah, cabai kah, bawang kah, ya, yang kira-kira bisa meminimalisir untuk tidak masuk kategori kita terdampak inflasi. Untuk di Provinsi Jambi kembali meningkatnya harga cabai ini, apakah stoknya yang terbatas atau memang ada kendala lain, Pak? Lebih pada distribusi ya, karena distribusi yang terganggu. Kemarin ada distribusi yang terganggu, beberapa ruas jalan kan diperbaiki itu. Ya. Jadi salah satu problemnya adalah di distribusi. Ya,
Ya, kalau stoknya bukan tidak ada, stoknya memadai, hanya distribusinya yang terganggu. Sehingga ketika distribusi terlambat atau terganggu, maka stok yang tersedia kurang sehingga mahal. Ya. Isu ketahanan pangan terus disuarakan Pemprov Jambi untuk meminimalisir dampak buruk krisis pangan dunia, baik akibat El Nino maupun pecahnya konflik Rusia-Ukraina hingga Palestina-Israel. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara petani dan pengepul kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluhkan anjloknya harga sawit dan menurunnya hasil panen. Kondisi ini diperparah dengan biaya perawatan dan pupuk yang semakin mahal. Petani Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin sulit dalam menutupi ekonomi di tengah tidak stabilnya harga jual tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani. Kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir, ditambah lagi produktivitas hasil panen yang terus mengalami penurunan atau trek. Salah seorang petani Junet mengatakan harga tandan buah segar di tingkat petani dan pengepul saat ini hanya di kisaran Rp1.725 hingga Rp1.750 per kilogram. Sementara untuk hasil panen saat ini mengalami penurunan yang cukup tajam sekitar 40 hingga 50% dari biasanya. Anjloknya harga TBS kelapa sawit ditambah dengan tidak sebandingnya hasil panen dan biaya perawatan, menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah itu, kemarin kan pembelian sampai 18,5, sekarang tinggal 17,5, 17,75 paling tinggi gitu kan. Ya treknya nih. Yang biasa 1 ton paling ada tinggal 4 pikul. Nah, itu tidak sesuai kita harga kan. Nah, jadi ya tak tahulah macam mana caranya istilahnya apa permainan pabrik apa macam mana kan kita kurang paham kan. Jadi kita itu berapa ditaruh pembeli kan ya sudah itulah. Jadi kita tidak bisa juga nak itu ini kan. Jadi kalau bisa itu memang ya kayak bos-bos besar itu apa ya di bidang pemerintahan itu kan bisa untuk maksimalkan kehidupan masyarakat untuk orang banyak gitu kan. Petani berharap harga TBS kelapa sawit bisa stabil karena sebagian besar masyarakat di beberapa kecamatan menggantungkan hidup dari kelapa sawit. Sebelumnya saat sawit mengalami penurunan harga, petani masih bisa mengandalkan hasil perkebunan lainnya seperti pinang. Namun saat ini pinang juga mengalami penurunan harga yang cukup drastis. Petani berharap pemerintah terus melakukan pengawasan sehingga harga tetap stabil dan tidak ada permainan harga dari pabrik. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sekda Provinsi Jambi Sudirman resmi melantik 253 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pelantikan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan juga kinerja dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Mewakili Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi melantik 253 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional dilakukan di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Sekda mengatakan, pelantikan ini terdiri dari 248 orang jabatan fungsional guru, 1 orang jabatan fungsional dokter pendidik klinis ahli utama, serta 4 orang pengangkatan P3K tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan fungsional merupakan jabatan non-manajerial. Pejabat fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu. Pelantikan pejabat fungsional guru untuk yang pertama kalinya di lingkup Pemprov Jambi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidikan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah yang berkualitas. Dari total lebih kurang ada 253 pejabat fungsional yang dilantik hari ini. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja bagi saudara-saudara kita yang baru saja dilantik, karena memang yang guru lebih kurang 248 ini pelantikan pertama, jadi pengangkatan pertama sebagai guru. Mudah-mudahan mereka punya motivasi, punya inovasi untuk bisa bekerja lebih baik, karena dengan tanggung jawab seorang guru tentunya bisa menghasilkan anak-anak didik yang punya kualifikasi sehingga bisa mencerdaskan anak-anak didik kita khususnya di Provinsi Jambi. Bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini kami Islam. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pelantikan pejabat fungsional akan mendorong kontribusi ASN dalam menunjang kerja OPD sehingga meningkatkan kinerja pemerintah.
Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.